الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, hari ini kita sudah masuk tanggal 6 ya. Tanggal 6 dari bulan Muharram. Ya. Dimana sebentar lagi kita akan memasuki hari Tasu'a dan hari Ashura. Ya. Maka di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syariat kita sunnahkan untuk kita adalah melaksanakan ibadah puasa. Hari ini tanggal 6 ya. Ya. Melaksanakan ibadah puasa pada hari Ashura. Jadi di hari Ashura itu ya, para jemaah mengatakan ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok yang duanya menyimpang, yang satunya sesuai dengan syariat. Kelompok yang pertama, dan ini biasa terjadi di negara kita, itu menganggap malam Ashura atau hari Ashura itu sebagai hari yang mistik. Ya, sehingga katanya di malam Ashura itu mereka memandikan pusaka-pusaka, ya, keris-keris, mandikan kembang dengan 7 rupa atau apalah. Nah, itu semua enggak benar itu. Itu keyakinan khurafat. Ya, bertentangan dengan syariat kita. Ya, karena jimat-jimat itu syariat kita melarangnya. Ya, bahkan itu bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sebenarnya ruqa, jimat-jimat, tiwala itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian ada kelompok yang kedua dan yang juga menyimpang, menganggap hari Ashura itu sebagai hari berkabut, sebagai hari kesedihan, sebagai hari ratapan. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Ya. Di negara kita ini sudah mulai. Ya. Walaupun mungkin enggak terang-terangan seperti di Iran sana. Kalau di Iran sana hari Ashura, bahkan dari tanggal 1 Muharram, puncaknya di hari Ashura,
itu mereka turun ke jalanan, yang perempuan nampar-nampar pipinya, ya, yang lakian itu mencambuk-cambuk dirinya dengan rantai, ada yang dengan pisau, di ujungnya itu ada pisau sehingga badannya itu bersimbah darah. Ada juga yang melukai kepalanya, disayat-sayat sehingga bersimbah darah kepalanya. Dalam rangka apa? Kata mereka, untuk memperingati kematian Husain, untuk meratapi kematian Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini juga tidak benar, karena meratapi mayit itu sendiri, ya, itu sebab turunnya laknat Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, bagaimana dijadikan sebagai ritual ibadah sesuatu yang mengundang laknat? Kan nggak mungkin. Ya, kita semua mencintai Ali bin Abi Thalib, kita semua mencintai Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita cinta karena beliau cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah, ya, cucu Nabi SAW yang sangat disayang. Kita pun menyayangi Hasan, begitu pula Husain. Tapi bukan kemudian dengan cara-cara meratapinya, ya, dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, yang sesuai dengan syariat tanggal 10 itu adalah kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Dan para jamaah yang perlu dimuliakan, kaitan dengan puasa di hari Asyura itu ada 3 tingkatan kata para ulama. Ya, itu yang paling sempurna puasa 3 hari. Selain hari Asyura, ya, dia puasa sehari sebelumnya dan setelahnya. Berarti puasa tanggal 9, 10, 11. Ya, yasumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, disebutkan dalam hadis. Ini yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah puasa tanggal 9 dan 10. Ya, dan ini berdasarkan hadis di mana di akhir, ya, di tahun terakhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana Nabi SAW dan para sahabat itu merasa berat untuk berpuasa cuman di hari Asyura tok. Karena ternyata orang-orang Yahudi juga puasa di hari Asyura itu. Kenapa orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura? Karena di hari itu diselamatkan diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Karena pada hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu makanya orang-orang Yahudi di kota Madinah dulu mereka puasa hari Asyura. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, kok ibadah kita sama dengan orang-orang Yahudi ini? Maka kata Nabi SAW, idza kana al-'amul muqbil sumna yaum at-tasi'. Nanti tahun depan kita juga akan puasa tanggal 9 demi untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Namun ternyata, ya, Rasulullah SAW kedahuluan wafat, belum sempat untuk puasa pada tahun depannya. Sehingga puasa tanggal 9 ini dikenal dengan puasa dikenal dengan sunnah hamniyah. Sunnah hamniyah itu adalah sunnah yang belum sempat dikerjakan oleh Nabi SAW, namun beliau sudah berniat untuk melakukannya. Nah, maka itu, ya, usahakan kita dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, kita juga puasa tanggal 9 yang dikenal dengan hari Tasu'a plus tanggal 10. Begitu. Ya, kalau mau lebih komplit lagi 9, 10, 11. Tapi kalau misalnya saya nggak kuat
puasa 2 hari, apalagi 3 hari. Ya sudah, minimal tanggal 10 itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, kata Nabi SAW, "Shaumu yaumi Asyura", bahwasanya puasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu", itu akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, kalau sekarang tanggal 6 Ahad, ya berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis tanggal 10 berarti ya. Nah, itu berarti pahalanya double lagi. Dapat pahala puasa Senin Kamis, ya plus puasa Asyura. Luar biasa pahalanya itu nanti. Maka kita usahakan sama-sama puasa di hari Kamis. Alangkah bagusnya Rabu Kamis. Kita puasa hari Rabu untuk menyelisih orang-orang Yahudi sebagaimana ya perintah Nabi SAW. Kemudian Kamis juga kita puasa. Nah, itu adalah hari Asyura begitu. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari dosa setahun yang sudah lalu. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar fikih, di mana pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Ya, kita sudah sampaikan ada 11 sebab. Ya, ada 11 sebab ya dari sebab-sebab diharamkannya makanan ataupun minuman. Yang terakhir yang kita sampaikan yang ke-11 adalah bahwasanya makanan atau minuman itu akan menjadi haram apabila makanan dan minuman yang halal itu akan menjadi haram kalau sudah tercampuri dengan yang haram. Ya, sehingga sulit untuk dipilah dan dipilih, sulit untuk dipisah. Ya, contoh misalnya ada daging kambing yang disembelih dengan cara yang syar'i. Ya sudah cincang gitu. Dicampur dengan daging kambing, bangkai nggak sempat disembelih, tetap aja dicincang, dikuliti, dicincang, kemudian dicampur baur dengan yang ini tadi, disembelih dengan sembelihan yang syar'i, sehingga ngalih, bahkan sulit sekali, bahkan bisa mustahil untuk membedakannya. Misalnya sudah terlanjur dicampur baur itu, maka yang halal tadi itu berubah menjadi haram karena sudah tercampur ya dengan sesuatu yang haram begitu. Ya, atau misalnya seorang menggoreng daging ayam jelas halal, tapi digoreng dengan minyak dari lemak babi misalnya, atau digoreng dengan minyak yang sebelumnya minyak itu habis digunakan menggoreng daging babi misalnya, kemudian dipakai goreng daging ayam. Daging ayam itu jadi haram karena sudah tercampur dengan lemak babi gitu. Ya. Nah, itu kaitan dengan makanan dan minuman. Tapi kalau kita berbicara masalah muamalah, maka enggak masalah kita bermuamalah dengan orang-orang yang masih tercampur hartanya. Ya, jadi beda pembicaraan tentang makanan dengan muamalah. Muamalah maksudnya kita melakukan transaksi jual beli, ya kita jual barang atau jual jasa kepada seseorang, yang dimana orang ini dianya hartanya tercampur, ada yang dari halal, ada yang dari haram.
atau dia ngasih kita sesuatu, di mana orang ini ya hartanya sebagiannya dari yang haram, sebagiannya dari yang halal, boleh nggak kita terima? Boleh, kalau ini dalam perkara muamalah, interaksi dengan orang. Ya, karena bisa jadi yang kita dikasih itu ya itu dari hasil halalnya. Tapi kalau hasil ya gawian yang 100% haram, kita harus menolak. Ya, seorang ini memang hartanya 100% dari hasil jual narkoba. Ya, kita dikasih sesuatu kita tolak. Karena duitnya 100% dari narkoba. Ya, bahkan kita jual jasa ke dia, jangan. Ya, misalnya servis apalah, kita tahu orang ini 100% duitnya dari narkoba, hindari. Dan itu sekaligus sebagai peringatan bagi dia. Tapi kalau masih tercampuri, ada dari yang haram, ada dari yang halal, nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, beliau melakukan muamalah dengan orang-orang Yahudi. Padahal dalam Al-Quran Allah mensifati orang-orang Yahudi itu apa? Akaluna lis-suht. Mereka adalah orang-orang yang suka ya makan haram, suka cari duit haram. Tapi duit orang-orang Yahudi masih tercampur, ada dari halal, ada dari haram. Makanya Nabi SAW begitu pula para sahabat ya melakukan transaksi dengan mereka. Bahkan disebutkan Nabi kita SAW itu wafat dalam keadaan baju perang beliau masih tergadaikan ya pada salah seorang Yahudi yang beliau ngutang beberapa gantang gandum dengan jaminan baju perangnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi kalau bicara tentang makanan ya kalau sudah tercampuri dengan yang haram, yang halal itu jadi haram. Tapi kalau muamalah beda. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kaitan dengan adab-adab dalam makan dan minum. Ya, ini mungkin pembahasan sederhana, ya, tapi pembahasan ini ulun kira perlu. Kenapa? Karena tiap hari kita makan, tiap hari kita minum. Ini kalau adab-adab ini kita praktikkan, subhanallah, tiap hari kita akan panen pahala. Ya, mungkin sebagian kita sudah memahaminya, sudah mempraktikannya, tapi langkah bagusnya kita ya mereview ulang supaya kita lebih paham dan lebih sempurna pemahaman kita kaitan dengan ya adab-adab dalam makan dan minum ini. Nah, para jamaah yang belum muliakan, di antara ya adab-adab dalam makan dan minum ya itu tentunya pertama adalah ghuslul yadain qabla al-akli wa ba'dahu. Itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ya, ini perintah agama kita. Ya, sebelum makan, setelah makan, ya kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian yang berikutnya, ya Rasulullah SAW menyebutkan tatkala beliau sedang makan dengan anak tiri beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah ini masih anak-anak, pernah makan dengan Rasulullah SAW. Ya, maka di sana Umar bin Abi Salamah itu melakukan kesalahan-kesalahan. Beliau makan dan minum tidak sesuai dengan adab-adab yang ada. Maka Nabi SAW menasihatinya. Ya, lihat. Kadang kita ketika anak-anak kita, cucu kita enggak pakai adab dalam makan dan minum, tidak sesuai dengan adab syariat, kita katakan, ini masih anak-anak, biarin dia gak apa-apa. Ya. Nabi SAW
anak tiri beliau ini, ya ketika makan tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh syariat Islam, ditegur. Ya, jadi dari kecil usahakan kita biasakan anak-anak, ya cucu-cucu kita itu untuk makan sesuai dengan adab-adab syariat yang ada. Kenapa? Kata Nabi SAW kepada anak tiri beliau, ya gulam, samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Kata Nabi SAW, wahai nak, ya engkau itu kalau hendak makan, baca bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Ya, kemudian makan dari yang terdekat. Nah, berdasarkan hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu bisa menyimpulkan bahwasanya ada 3 adab makan dan minum yang Rasulullah SAW sampaikan. Itu yang pertama adalah awali dengan membaca bismillah. Ya, karena orang kalau tidak membaca bismillah tatkala makan dan minum, maka syaitan akan ikut makan bersama dia. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan syaitan itu kalau menemukan ada orang masuk rumah kada baca doa, maka syaitan akan bilang sama kawan-kawannya, ini kita ada tempat nginep malam ini, di rumah ini, penghuninya masuk rumah kada baca doa, maka rumah kita akan dijadikan tempat penginapan bagi syaitan. Kalau kita masuk gak baca doa. Kemudian kalau ada orang makan tidak membaca bismillah, syaitan akan bilang sama kawan-kawannya, oh kita ada makanan hari ini. Artinya apa? Syaitan ikut makan sama kita. Makanya kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Oh saya lupa baca bismillahnya, ingatnya di tengah-tengah. Gimana bacaannya kalau lupa? Ingatnya di tengah-tengah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. So, makan lupa baca bismillah, tengah-tengah ya lagi sedang makan baru ingat astagfirullah lupa baca, maka baca bismillahi awalahu wa akhirahu, lanjut. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi boleh juga. Itu yang disebutkan ya dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa kul biyaminik. Kata Nabi SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Nah ini, ya makan, begitu pula minum. Kita diperintahkan dengan tangan kanan. Ya bahkan makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Kalau baca bismillah tadi itu sunnah. Kalau makan dengan tangan kanan itu wajib. Ya, bahkan Nabi SAW sampai pernah mendoakan seorang laki-laki karena tidak mau makan dengan tangan kanannya. Dimana disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, pernah Nabi SAW ya di samping beliau ada seorang pemuda makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kata dia, ya saya nggak bisa. Padahal ianya bisa, dianya sombong. Disebutkan dalam ayat itu, ma mana'u illa al-kibr. Dia itu nggak mau makan pakai tangan kanannya karena sombong. Maka apa kata Nabi SAW? Lastata'ta aw kamaqal. Semoga engkau benar-benar enggak bisa. Maka seketika kemudian laki-laki itu enggak bisa ngangkat tangan kanannya. Ya, gara-gara apa? Menolak, membantah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan diri kita. Ya, makan minum itu pakai tangan kanan. Dan apa susahnya? Ya kan? Apa susahnya? Dan memang pasti ya tangan kanan. Tangan kiri ini kan kita biasa pakai untuk hal-hal yang
apa namanya kotor, cebol pakai tangan kiri, masa kita pakai makan pakai tangan kiri lagi? Nah, enggak. Ada orang ya itu nyaman sekali dia makan pakai tangan kiri, ya bahkan nggak pakai sendok dia gini. Hatta dia kidal sekalipun, orang kidal kan tetap bisa pakai tangan kanan, ya kan? Kalau begawi silahkan, nulis pakai tangan kiri silahkan. Karena ada orang ya kidal, dia begawi nulis pakai tangan kiri nggak masalah. Ulun ada dosen dulu di Surabaya, ya beliau termasuk dosen terbaik. Itu beliau nulisnya pakai tangan kiri. Bahkan ngajar kami khot tulisan indah bahasa Arab itu pakai tangan kiri beliau. Tulisan beliau itu luar biasa bagus kan. Tapi kalau makan minum pakai tangan kanan, gitu. Ya. Begitu pula dalam riwayat yang lain dikatakan, ya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan minum dengan tangan kanan. Salah satu sebabnya kata Nabi SAW, fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Karena sesungguhnya setan itu ianya makan pakai tangan kiri. Ya, jadi kalau kita makan minum pakai tangan kiri berarti kita nyerupain setan. Ya, tadi dalam hal puasa Asyura kita dilarang nyerupain orang-orang Yahudi, makanya kita disuruh puasa tanggal 9 juga. Tasua. Nah, begitu pula dalam makan dan minum. Jangan kita pakai tangan kiri karena itu menyerupai setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai tangan kanan. Kan enggak ada susahnya. Ya. Udah itu memang yang pas karena tangan kanan itu untuk hal-hal yang mulia, kemudian kitanya dapat pahala, ya kan? Sehingga kita pun tidak menyerupai setan. Ini banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, kalau ada anak-anak kita makan pakai tangan kiri, ingetin, nah pakai tangan kanan. Ya, pakai tangan kanan nggak cukup sekali 2 kali, terus menerus diingetin supaya nggak jadi kebiasaan gitu. Kemudian kata Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, wakul mimma yali, dan makanlah dari yang terdekat. Ini khususnya kalau makan satu nampan. Ini menunjukkan Nabi SAW bersama istri beliau Ummu Salamah bersama anak tiri beliau itu makan satu nampan. Ya, maka disuruh dari yang terdekat dulu, tidak ngambil sana sini gitu. Ya, ini diantara adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah. Kemudian juga diantara hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita ya tentang adab-adab makan dan minum adalah disebutkan dari Jabir bin Abdullah anna Nabi SAW amara bina'qil asabi was-sahfat wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilat jari jemari setelah makan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kalian tidak tahu di mana letak keberkahannya. Nah ini, ya jadi selesai makan, pertama usahakan yang di piring itu harus habis. Jangan tersisakan walaupun mungkin 1, 2, 3 butir nasi habisin. Karena kita nggak tahu, bisa jadi di sanalah letak keberkahannya. Bahkan sampai-sampai jari jemari kita. Ya, makanya ini juga menunjukkan kepada kita yang sunnah itu, ya itu makan pakai tangan. Khususnya kalau makanannya inilah makan nasi. Kalau makan bakso, makan ini kan tidak ini pakai sendok lah ya. Ya. Nabi SAW biasa pakai tangan. Sehingga karena pakai tangan makanya dijilat begitu. Ya, ini sunnah. Dan jangan kadang ada orang mengatakan itu jorok, nggak boleh. Gimana sunnah Nabi SAW dikatakan jorok? Ya,
Bahaya seperti itu. Kalaupun Anda tidak bisa menghafalkan sunnah ini, yang minimal Anda jangan mengejek sunnah Nabi SAW. Ya kan, ada orang begitu. Wah, masa jilat jari jemari kan jorok. Jangan, itu sunnah Nabi yang harus kita muliakan, harus kita hormati. Kalaupun Anda nggak bisa kerjakan, minimal jaga mulut Anda dari menjelek-jelekkan, menghina, mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, hadis yang lainnya tentang adab makan dan minum. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh makanan salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia memungutnya, kemudian dia membersihkannya, kemudian memakannya, dan jangan dia biarkan itu untuk syaitan. Nah ini, lihat bagaimana syariat kita, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk menghargai makanan itu. Ya, agar jangan sampai kita buang-buang makanan itu. Karena itu semua akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Sampai yang jatuh pun kita disuruh mungut, bersihkan, makan. Kalau masih layak dimakan lah. Ya. Dan Nabi SAW tidak hanya sekedar ucapan, beliau mempraktikannya sendiri. Pernah Nabi SAW, disebutkan dalam riwayat yang lain, masuk ke kamarnya Aisyah. Beliau dapati ada remah dari remah itu, potongan-potongan kecil roti yang jatuh di lantai. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW memungutnya, dibersihkan, beliau makan. Kemudian kata Nabi SAW, ya Aisyah, ahsini jiwara ni'amillah. Wahai Aisyah, bersikap baiklah engkau terhadap nikmat-nikmat Allah. Atau dengan kata lain, hargailah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Karena bisa jadi seseorang dikasih nikmat, lantas dia sia-siakan, Allah akan cabut nikmat tersebut dari dia. Sangat bahaya. Nah, kita mungkin sekarang merasa banyak, ya nasi melimpah ruah, beras melimpah ruah. Hati-hati, kalau kemudian kita hambur-hamburkan itu semua, bisa jadi Allah akan cabut ya nikmat tersebut. Ya, maka hargailah nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan dibuang-buang. Maka Islam, syariat kita sangat melarang yang namanya mubadzir itu. Maka dalam surah Al-Isra Allah tegaskan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir, karena orang-orang mubadzir itu adalah saudaranya setan. Kan enggak mau kita. Nah itu, makanya kalau jatuh masih layak dimakan, ambil, bersihkan, makan. Kalau enggak layak dimakan, ya sudah, kasih hewan yang bisa memakannya, kasih itika, kasih ayam. Jangan dibungkus lecek gitu, taruh di bak sampah, busuk, nggak ada yang bisa manfaatin. Itu tanggung jawab yang besar di akhirat. Ya, kalau nggak mungkin dimakan, ya kasih ayam, kasih itika untuk meringankan hisab kita nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya, hadis yang berikutnya tentang adab-adab makan dan minum dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alayha wa an yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul ridha. Di sini Nabi SAW menggunakan penguat. Itulah la yarda, artinya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul ridha. Kepada siapa? Kepada seorang hamba
tatkala dia selesai makan, dia memuji Allah. Tatkala dia selesai minum, dia pun memuji Allah. Nah, orang seperti ini, kata Nabi SAW, akan betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan kepada kita salah satu adab yang keutamaannya luar biasa, yang dengannya kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan amalan yang ringan, dengan amalan yang mudah, ya, bahkan tidak memerlukan duit sepeser pun. Cukup setiap selesai makan, selesai minum, kita baca apa? Alhamdulillah. Maka di sana kita akan bisa meraih, mendapatkan keridhaan Allah. Ini janji dari Nabi SAW. Ya, apalagi kalau lebih komplit doanya, khususnya setelah makan. Setelah makan apa doanya? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razzaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ya, itu yang lengkapnya. Tapi kalau seandainya bilang alhamdulillah saja, boleh. Walaupun afdolnya yang lengkap tadi. Kalau habis minum, cukup bilang alhamdulillah. Nah, kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, sebelum makan kita baca bismillah, selesai makan kita baca alhamdulillah, maka di sanalah kita akan bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harapan setiap muslim. Ya, ini hal sepele tapi utamanya luar biasa. Ya, yang kita biasanya menyepelekan hal-hal seperti ini. Ya, karena anggapan kita akan itu sunnah. Padahal sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Sunnah itu justru untuk dikerjakan. Ya, semampu kita, gitu. Karena kita kebalik. Yang sunnah untuk ditinggalkan, yang makruh justru untuk dikerjakan. Ya, justru kita balik. Yang sunnah itu kita berusaha mengerjakannya semampu kita. Sedangkan yang makruh kita berusaha meninggalkannya semampu kita. Begitu harusnya. Ya. Kemudian juga kata beliau di sini, yusannu lisyaribil ma' alla yashrabahu duf'atan wahidatan bal yatanaffasu athna'a syurbihi 3 marrat kharij al-ina wa dhalika bi an yashrab thumma yub'idu al-ina an fi wa yatanaffas thumma thaniya thumma thalitha wa yantahi. Ini disunnahkan bagi seseorang yang minum, ya, itu tidak langsung meneguknya sekali teguk, langsung galak-galak itu, ya, tidak sunnah. Kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh. Tapi kalau ingin dapat sunnah, ya, mengamalkan sunnah, tentunya dapat pahala. Apa yang kita lakukan? Bal yatanaffas athna'a syurbi 3 marrat. Sunnah itu bisa 3 kali teguk. Ya, 3 kali teguk, dia neguk, minum, kemudian nafas. Nafas itu pun jangan di gelasnya, jangan di wadahnya, dijauhkan. Karena memang secara kesehatan nggak bagus. Ya, bernafas mengeluarkan apa istilahnya yang dari mulut, karbon dioksida, ya, itu masuk ke mulut, masuk ke makanan, ya, itu dari sisi kesehatan juga nggak bagus. Ya, begitu pula itu bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan meniup makanan, itu juga makruh hukumnya, dan secara kesehatan juga nggak bagus. Sama juga bernafas di gelas atau wadah tempat kita minum. Nah, terus kayak apa kalau makanannya panas? Ya silakan pakai apalah, dikipas gitu, bukan ditiup. Ya, itu makruh. Nah, ya, jadi itu sunnahnya ketika minum. Dan subhanallah, kalau kita praktikkan tatkala minum saja, itu sudah banyak pahala yang kita dapat. Nah, misalnya kita ini mau minum, ya, pertama apa? Baca bismillah.
dapat pahala. Kemudian kita minum dengan cara duduk, ya, hindari berdiri, karena itu perintah Nabi SAW, dapat pahala. Kemudian ketika minum kita teguk 3 kali, dapat pahala. Kemudian kita hindarkan tidak bernafas di wadah tempat minum, dapat pahala. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW, walaupun larangannya sifatnya makruh. Selesai minum kita baca alhamdulillah, dapat pahala. Jadi itu sebab mendapatkan ridho Allah. Nah, dalam minum saja sudah berapa pahala kita dapat. Kalau kita amalkan sunnah itu, ya sudah berapa kali kita makan minum. Ini kalau kita amalkan itu kita akan panen pahala terus. Cuman sayangnya kita hal seperti ini kita ya tidak amalkan, kita sepelekan gitu. Kemudian di sini mayam bagi ijtinabu, ada beberapa hal yang semestinya dijauhi ketika makan dan minum. Yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah an-nafkhu fil ina aw tanaffus fi. Itu meniup, ya, meniup di wadah atau bejana atau meniup makanan. Itu termasuk yang dilarang walaupun larangannya makruh, ya. Jadi sebagaimana kita katakan makruh bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita berusaha menjauhinya semampunya. Kemudian yang kedua, asyurbu awil aklu qa'iman. Ya, makan dan minum dengan cara berdiri. Ini juga hendaknya dihindari. Ya, karena ini juga tegas larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya minum. Ya. Minum duduk. Ya, dan itu belum pernah dengar juga dari sisi kesehatan lebih bagus minum dengan cara duduk dibanding dengan cara berdiri. Kemudian yang ketiga yang juga semestinya dihindari ketika makan dan minum adalah al-iktsar minal akli. Itu terlalu banyak makan dan minum. Ya, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ini juga semestinya dihindari sebagaimana firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya ma yang bagi ijtinabu, hal-hal yang semestinya dijauhi. Ya, yang lainnya bahkan ini hukumnya haram. Itu tatkala makan dan minum. Yang pertama itu sabda Nabi SAW dari Jabir, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Tadi kita sebutkan. Kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan dan minuman. Ya, kalau beliau senang, beliau akan makan. Tapi kalau nggak senang, ya beliau nggak maksakan diri juga untuk makan. Beliau nggak makan, tapi nggak mencelanya. Ya. Ya, karena kan kadang kita mengalami kondisi seperti itu. Ya, dihidangkan untuk kita makanan, kitanya memang nggak bisa makan makanan itu. Ya udah nggak apa-apa nggak dimakan, tapi jaga mulut kita jangan sampai mencela. Gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu dilarang untuk mencela makanan, karena ketika kita mencela makanan itu ya berarti kita sekaligus juga mencela orang yang memasaknya, sehingga menjadikan saudara kita tersinggung, sakit hati dan seterusnya. Dan ini dilarang dalam syariat kita, begitu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, terakhir di sini ulun sampaikan sebuah hadis ya dari Mu'adz ibn Anas al-Juhani. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan, tsumma qala, kemudian dia
membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah. Ya. Nah, ini hampir kita sering melalaikan ini, menyepelekan doa ini. Jadi kalau kita baca doa tadi setiap selesai makan, itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang belum bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.